of Order juga kayak sosok Kribo juga harus berhati-hati. So kita bakal ngeliat nanti di game kedua ini bakal seperti apa antara Aura Blaze berhadapan dengan GPX. Lihat tuh langsung ditutup kan. Karena apa? Karena tahu power dari Favian ini kalau ngejungle di level 1 atau bahkan 2 ini bener-bener low banget. Dan secara perbandingan dengan Ray tentu akan lebih cepat untuk mendapatkan level yang keempat atau bahkan yang ketiga. Yep. Yang dimana kalau kita lihat juga permainan bundle udah mencoba untuk dilakukan oleh Fredo Kitty ya. Mencari-cari informasi, Orange Buffet udah nggak ada di tangan Aura Blaze. Wah, dia kena timing Favian, tapi yes, true. Yang kali ini udah nyampe di area bottom lane terlebih dahulu. Coba untuk membantu ke arah Altamis. Tapi sepertinya Suprawan Supriyadi bisa mandiri untuk sementara ini. Bisa. Tapi Altamis ya balik lagi. Dia kan tugasnya cuma buat mainin skill 1 secara spam. Dapetin 10 gold. Dan di sisi lain Favian lebih mengoptimalkan kepada satu buah Arcane Boots. Jadi dia mainin penetration. Dan udah level 3 jadi side-nya bakal pedih sekali di arah top lane. Yes, dan Ziri bakal menjadi korban pertama dari pertempuran barusan di game yang kedua. First Blood sudah berada di tangan dari Favian, sudah level 3, sudah terbuka dari segala skillnya dari Sword Side dan juga Chain. Iya, dan aku suka banget dengan combo Archater sama satu onward. Habis itu dia langsung kasih Chain, jadi udah bakal kena efek immobilize permanen gitu loh. Iya, lompatnya 2 kali. Iya, udah tinggal kasih efek side aja udah. Betul, dan itu yang terjadi di area top lane sana tadi ya ketika Ziri ditumbangkan. Bahkan Aran level 4. Petrifier udah di tangan dari Ziri. Udah dikeluarin, tapi Aran kali ini mencoba untuk mundur aja. Aman sih, dia ada Primal Red. Dan udah ada Quiet Shadow ini keluarkan. Dan lihat bagaimana Aran masih coba untuk sustain di sisi lain. Fredo Kitty terpaksa mau flickernya untuk mundur saja karena serangan dari Favian barusan. Ini udah ngeganggu banget untuk perjalanan Fredo Kitty menyerang kembali. Ya, dan ini Kizuto bakal free banget untuk dapetin level keempat di arah top lane. Sementara Drew dia udah punya Divine Judgment. Jadi udah bisa dipastikan kalau Ray harus lebih berhati-hati. Quad Shadow-nya gak boleh buru-buru. Kalau bisa lebih baik untuk eksekusi aja. Betul. Sebelum Retribution. Tahan-tahan dulu aja. Tahan-tahan dulu atau naikin level dulu ya kan. Kayak sekarang dia cari level 5. Dan Favian dia agak sedikit dilema nih karena dia start orange. Jadi agak sedikit kesulitan dan Divine Judgment-nya di pop out. Divine Judgment-nya masuk sama dengan Brave Fighter. Tapi itu dia, 1 poin kill berhasil diamankan. Beyond of Order untuk defensif tapi masih ada lanjutan dari Brave Fighter-nya. Ziri mencoba untuk masuk ke arah depan. Belum ada yang bisa ditumbangkan lagi setelah tadi dari Aura Blaze berhasil mendapatkan 1 member dari GPX. Iya, dan langsung reset. Ini siapapun yang call dari Aura Blaze ini dia smart banget. Karena dia mungkin udah ngelihat bahwa Ray udah dapetin level yang kelima. Sementara lihat di arah top lane Aran gak punya apa-apa lagi. Bener banget, dan Aran kali ini bakal kesulitan. Tapi dia masih coba untuk bertahan karena Drew dan Kizuto tiba-tiba hadir. Brave Fighter mencoba untuk maju ke arah depan. Dan Ray menjadi bulan-bulanan dari teman-teman dari Kizuto juga. Bahkan Ziri dengan back dari formnya hanya untuk defensif dan bahkan terpaksa dia harus merelakan 1 platingan outer turret di area top lane untuk Aran dan juga Kizuto. Wah, ini bakal makan kenyang banget. Lihat goldnya langsung swing ke arah kiri. Dan Altamis dia sendirian mencoba untuk bertahan tapi kayaknya dia bakal ditumbangkan. Ya, pertukarannya mau gak mau harus dilakukan seperti itu. Tapi di sisi lain kali ini, Kribo dibuat terjepit di tangan Favian. Gak bisa kemana-mana karena 1 chainnya membuat dari Kribo akhirnya ditumbangkan. Sama lagi dengan Drew yang udah mengeluarkan 1 Divine Judgment yang begitu on point. Kribo gak sempat melakukan Brand of Order juga kalau kayak gitu caranya. Ini udah kejam banget sih Favian. Dia punya 3 kill, modal awal yang bagus banget. Mau dia nanti enhance chain, mau nanti dia enhance side, dia udah punya Genius One. Jadi mau skill apapun yang dia keluarkan, ini berdamage semuanya. Dan ingat, kalau nanti attack speednya akan dimaksimalkan kembali, karena kan buffnya kan kepada pasifnya juga kan dari Julian. Ketika nanti 3 enhance side-nya atau bahkan dari sword dan juga dari chain-nya digunakan, ini pasifnya akan berlipat ganda. Dan kita tahu lifesteal-nya dari Julian ini udah berasa banget sekarang. Makanya tinggal kita lihat combo itemnya akan lebih ke penetration atau nanti bakal lebih menuju kepada item attack speed. Karena untuk Feather of Heaven sekarang kan punya yang namanya adaptive damage. Jadi ini connecting banget sama Julian yang punya magic damage tinggi. Nah, ini kalau misalnya masalah damage seperti ini aku lebih suka dia ngambil karena penetration sih. Biar burst ya. Biar burst karena lawannya bukan tipikal yang bisa dipukul-pukul pakai basic attack sih. Iya. Kayak Busa lincah, Lunox punya immune, Brody punya stun ya kan. Iya. Kalau kata ini apa namanya anak-anak FYP, muah gitu. Iya kan, yang lagi rame sekarang kan. Bener ya, juga. Brody punya muah pokoknya. Iya. Itu stunnya kan. Yoi. Ini ada 3 member, bahkan 4 dari teman-teman GPX mencoba untuk membantu ke arah Suprawan Supriyadi. Tapi dengan adanya Drew, di sini sepertinya Altamis merasa tenang, tentram, nyaman untuk bisa terus berada di arah bottom lane. Sehingga beralih kita ke arah mid lane-nya dan menuju ke arah turtle yang sudah di-setup oleh teman-teman dari Aura. Sama-sama cepat clearing minionnya antara lapu-lapu dan juga Lunox-nya, tapi untuk turtle. Badan sih.
Ini bedanya dengan bawa lapu-lapu mid lane, jadi nggak ada yang bisa mendobrak ke arah belakang. Jadi Favian, Aran, Drew tuh tinggal nungguin respon dari Kizuto-nya. Apalagi kita tahu lah lapu-lapu di buff, dia juga cooldown-nya cepet banget. Iya. Dan secara dia jadi mid lane, jadi tugasnya cuma nge-clear aja dan jaga bush. Ya itu udah, ya sebenarnya nggak beda jauh ketika dia dari XP lane ya. Ujung-ujungnya clearing cepat, habis itu dia rotasi juga. Dan ini lebih enak untuk ke atas sama bawahnya lebih deket. Bener, dan kajiannya dari Drew bener-bener free banget. Sementara kalau kita ngeliat dari Council Play, kayaknya nggak bakal sempat untuk mendapatkan apapun karena recall. Tiba-tiba out of nowhere Altamis melakukan sebuah recall yang ini nggak ada prediksi sama sekali mungkin ya dari GPX. Karena mereka dalam keadaan mencoba untuk ganking. Onward kali ini udah coba untuk dibuka, bahkan dibalaskan dengan Emerald Blast kali ini. Masih coba untuk terkena, tapi Bravely Fighter tiba-tiba hadir. Tempat memoris dari Awad Supriyadi berhasil menumbangkan Aran ke daerah belakang. Bravely Fighter again. Sosok Kyujuto selalu menjadi masalah bagi anak-anak GPX. Dragon Perform coba untuk maju ke arah depan, tapi Ziri mengurungkan niat tersebut. Karena nggak ada lagi yang bisa diselesaikan oleh teman-teman GPX. Ya, tapi satu. setidaknya akhirnya Aran tumbang ya. Udah sempat coba buat di ganking di arah top lane beberapa kali. Dan malah Fredo yang tumbang 2 kali untuk sekarang. Jadi bisa dibilang akhirnya Fredo bisa membalaskan dendamnya. Hanya saja di momentum seperti ini menurutku yang rugi adalah dari sisi sebelah GPX-nya aja. Karena ya mau gimana pun Kribo, di sini dia tidak mendapatkan pattern farming yang sama dengan Kizuto. Beda satu level dan kalau ngeliat dari Favian, dia udah tinggal main bush, mainin chain, abis itu dia mundur dengan sword dan side-nya dia lempar sebagai enhance. Iya. Ini udah punya Genius One sih, udah semena-mena Julian mainnya. Serius, ini burst banget damage-nya, bisa sampai 1000-an bahkan DPS. Iya. Tadi punya Shadow Twin Blade lagi. Iya, dia punya Twin Blade, jadi dia mau mainin surprise attack. Anggaplah dia punya Heptasis. Iya. Ini udah ngeri banget sih Lihat sebenarnya. tuh. Tuh, masuk ke arah Fredo Kitty, bahkan Kribonya udah kehilangan setengah HP. Kayu Zuto mencoba untuk mendapatkan 1 point kill ke arah Fredo Kitty dengan ada Bravely Fighter. Tibalah Ray untuk memberikan presence-nya. Coba untuk memberikan 1 serangan dengan adanya Coach Shadow, tapi ternyata Kizuto pede aja. Bang, udah bang. Bang, udah bang, recall-nya bang. Itu ada turtle bang, mungkin bisa di set up terlebih dahulu ya. Apalagi ada Aura Blast lagi dalam keadaan win condition. Dan lihat sekarang dia punya lagi dan lagi ya side yang dimana nantinya akan mempermudah pergerakan dari Favian untuk nge-clear ke arah monster jungle-nya. Dan bahkan sekarang dengan Retribution dia pun ada di level yang ke-10. Golden Staff udah dimiliki sama Altamis. Jadi walaupun Altamis tumbang 1 kali, lihat dia unggul 1 level ketimbang Super Supriyadi dengan farming 2 lane-nya. Tinggal kita lihat untuk sekarang Kizuto nggak bakal muncul di map manapun karena dia mainin bush dan Altamis. Mungkin harus mempertimbangkan kembali kalau misalkan dia mau show. Oh, udah mulai ada pertempuran yang bakal pecah. Udah ada Dragon Form, Kizuto melakukan Bravely Fighter hanya untuk mundur ke arah belakang aja. Dan serangan yang dibangun oleh GPX bisa dibilang belum berhasil terhadap anak-anak Aura yang begitu disiplin melakukan defensifnya di area top lane. Selain di bagian tengah sana, wow, ada combo wombo. Tapi Emerald Blast kali ini terkena kepada Drew dan Drew-nya bisa diselesaikan, bisa di take down begitu saja. 1 ditukar 1 tapi malahan mahal harganya karena Ray ditumbangkan sendirian di area mid lane. Gak sampai di sana, Favian tiba-tiba hadir, gak ada yang CC dikeluarkan. Mencoba untuk melakukan Ziri, bahkan retribusi yang digunakan untuk memberikan efek slow. Di area yang belakang sana, Aran sudah hadir dan lihat. Monster kill, Super Awad Supriyadi gak bisa bertahan. Guardian of Bulwark akhirnya mencegah kematiannya saja. Dan Immortal gak bisa menyelamatkan nyawa dari Fredo Kitty. Kribo dengan adanya 1 Brand of Order dan gak bisa. Aran kali ini dalam ancaman karena shadow kill-nya udah mulai terbagi. Dan Ray melihat potensi seperti itu, dia setidaknya mendapatkan 1 poin kill yang berharga terhadap Aran. Tapi enggak dengan adanya 1 inner turret yang bakal dirontokkan. Wah, ini benar-benar pick off-nya berjalan dengan maksimal. Ditambah lihat buat sekarang gold-nya swing banget ke arah kiri dengan gap sekitar ya ini 5.000-an sih. Iya. Dan Favian 7 poin kill ditambah untuk sekarang dia punya Holy Crystal. Entah apa yang bakal dia racik nantinya, Winter pun menurutku akan tetap menjadi item yang jahat. Karena kalau misalkan kita lihat dari kondisinya, ini Altamis kan akan menuju ke arah Wind of Nature. Dia udah ngedeny dari Watt-nya. Nah kalau seandainya Winter, dia udah bisa ngedeny Kribo, Shadow Kill dari Ray. Walaupun Ray punya Blade of Despair, tapi menurutku di sini kurang cukup karena Drew. Lagi-lagi dia punya efek Paralyze dan dia punya Immortality. Jadi kalau seandainya Drew dijadikan target operasi utama oleh teman-teman dari GPX, ya mungkin akan ada trade kill nantinya. Oh, tapi Divine Judgment karena Fredo Kitty ada Shadow Kill yang terbagi lagi damage-nya. Black Dragon Form mencoba untuk maju ke arah depan, Blazing Duel ke arah belakang. Ziri terkena impact yang cukup besar dan kali ini Favian begitu leluasa untuk mendapatkan kill-nya. Tapi Drew
Dengan efek pasif yang masuk ke dalam tubuh Ziri dan sang naga tertidur di area mid lane. Terbuka lebar celah untuk Aura Blaze mengamankan Lord tanpa ada gangguan. Bahkan 4 member dari Aura Blaze mereka langsung fokus ngamanin ke arah satu inhibitor turret yang berada di area mid lane-nya. Ada pasif dari tersebut tapi ternyata itu nggak berimpact apa-apa. Aura Blaze tetap bisa fokus menghancurkan satu inhibitor turretnya dan Lord. Free Lord untuk Aura Blaze membuat dari GPX semakin tertekan di game yang kedua ini. Wah, ini benar-benar hampir one-sided loh. Totally semua lane atau lini dari GPX ketutup semuanya. Dan kalau melihat dari Aura Blaze, dia sekarang Faviannya udah selesai dengan Winter Truncheon. Jadi menurutku ini bakal jadi lebih kejam lagi. Dan kalau kita melihat dari bagaimana skenario permainannya, udah ada conceal play dan Drew dia punya satu flicker. Dan itu dia Brand Founder untuk defensif maju ke arah depan dan super awan Supriya dilihat Favian begitu free-nya. Demon Blaze coba untuk memberikan pressure balik terhadap anak-anak Aura Blaze. Ziri A3 tapi ternyata double kill dari Favian. Combo ejam dari Favian ini gak ada lagi obatnya. Favian mencoba untuk menerjang ke arah belakang. Ziri yang cukup sekarat tapi lihat bagaimana Ray hanya bisa memberikan cicilan dari Fredo Kitty. Oh my god, damage dari Aura Blaze kali ini tidak tertahankan. Dan bahkan Bestart akan jadi target operasi di sisi lain. Shadow Kill-nya gak bisa ngapa-ngapain dan Ziri akhirnya ditumbangkan dan akhirnya Aura Blaze mengamankan game ini menjadi 2-0 tanpa ada balasan. Dan ini bisa dibilang game yang cepat untuk menghentikan